Ya, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita pertama-tama untuk senantiasa memuji dan bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, yang dimana kita telah diberikan begitu banyak sekali kenikmatan sehingga kita bisa belajar, kita bisa mengkaji apa-apa yang berkaitan dengan tahsinul Quran, yaitu berkenaan bagaimana kita membaca Al-Quran dengan sebaik-baik bacaan. Karena kita ketahui bersama bahwasanya ketika seseorang membaca Al-Quran, hendaklah dia semaksimal mungkin untuk membacanya dengan sebaik-baik bacaan. Sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan sebaik-baik bacaan. Maka oleh sebab itulah hendaklah kita membaca Al-Quran kama unzila, sebagaimana Al-Quran itu turun. Ketika Al-Quran itu turun dengan bacaan yang baik, maka kita pun harus menjaga keaslian bacaan tersebut dengan kita mempelajari tajwid ini, yaitu tahsin Al-Quran. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas mengenai pengetahuan, yaitu sebelum mengenal makhariju al-huruf. Jadi seperti ini. Ketika kita tadi telah membawakan sebuah ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan sebaik-baik bacaan. Lalu bagaimana tips agar bacaan kita ini menjadi bacaan yang terbaik atau menjadi bacaan yang indah, yang sebagaimana Al-Quran itu turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan dengan tartil adalah tajwidu al-huruf, yaitu hendaklah kita mentajwidkan huruf, memperjelas bacaan setiap hurufnya. Sebagaimana kita ketahui dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda annaha na'atat, bahwasanya bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mufassaratan, harfan, bahwasanya bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mufassaratan, yaitu apa? Jelas. Harfan, setiap huruf demi huruf. Artinya adalah kita ketahui bersama pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surat. Di dalam surat ini terdapat sebuah ayat, dan dari ayat terdapat bagian di dalamnya adalah kalimat. Dan dalam bagian kalimat itu adalah sebuah kata. Yang kata ini bagian terkecilnya adalah membahas mengenai huruf. Artinya adalah huruf adalah bagian di antara bagian yang harus kita ketahui bersama agar kita bisa membaca Al-Quran dengan sebaik-baik bacaan. Namun pemirsa, sebelum kita membahas mengenai makharijul huruf, ada hal-hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita membahas mengenai makharijul huruf. Apa itu? Kita harus memperhatikan dua hal. Utamanya,
yaitu adalah kita harus mengenal huruf dalam bangsa Arab atau huruf dalam bahasa Arab, dan kemudian akan membahas mengenai harakat. Nah, untuk yang pertama, yaitu mengenai huruf hijaiyah, perlu difahami bahwa memang di kalangan para ulama qiraat, mereka memiliki pendapat yang mungkin berbeda satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, di sini saya akan membawakan sebuah dalil yang menjadikan rujukan bagi kita semua, dan para ulama banyak mengambil pendapat ini yang mengatakan bahwa huruf yang kita sebut dengan huruf hijaiyah, karena ini membahas mengenai makharijul huruf, tempat-tempat huruf yaitu dimaksud dengan huruf hijaiyah. Karena huruf itu ada dua. Sebelum kita bahas ini, huruf ada dua, ada huruf hijaiyah dan ada huruf abjadiyah. Huruf hijaiyah adalah huruf yang terucap. Makanya huruf makharijul huruf itu adalah bagaimana cara mengucapkan huruf yang terucap. Adapun huruf abjadiyah adalah huruf yang tertulis, al-maktubah. Maka oleh sebab itulah, sebagaimana Al-Imam Ahmad bin Ahmad At-Tibi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Mufid fi ilmi tajwid, beliau mengatakan wa iddatul hurufi lil hijai tis'un wa ishruna harfan, atau dalam riwayat lain tisun wa ishruna bilam tirai. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa iddatul huruf, iddah jumlah al-huruf lil hija, jumlah huruf hijaiyah tis'un wa ishruna, yaitu berapa? Tis'a itu 9, ishrun 20, sehingga 9 ditambah 20, 29. Bilam tirai, tanpa ada keraguan. Artinya adalah beliau begitu yakin bahwasanya jumlah huruf hijaiyah itu berjumlah 29. Nah, ini yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Karena banyak di antara kita mengenal makharijul huruf, tapi kita tidak mengenal secara tafsil, detailnya mengenai huruf hijaiyah itu sendiri. Kemudian ketika kita sudah mengetahui jumlah huruf hijaiyah, karena kita ketahui ada beberapa yang menyangka huruf hijaiyah itu 31. Ya, ada yang mengatakan 30. Nah, lalu mana yang betul? Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Mutibi rahimahullah, beliau menjelaskan akan bahwa jumlah huruf hijaiyah itu berjumlah 29, dan beliau tegaskan di akhir baitnya bilam tirai. Bilam tirai bermakna bila raib, bila syak, tanpa ada keraguan. Nah, pemirsa semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang harus kita ketahui bersama adalah dari huruf hijaiyah yang berjumlah 29 itu, biasa kita kenal bahwa huruf yang pertama diucap adalah alif. Lalu apakah betul itu alif yang sesungguhnya atau bagaimana? Nah, pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dibuka kitab dari karangan Al-Imam Mutibi rahimahullah yang berjudul Al-Mufid. Di situ akan dijelaskan sekali mengenai huruf-huruf hijaiyah, mengenai makharijul huruf, mengenai hal-hal yang harus diperhatikan sebelum kita mengenal makharijul huruf. Di mana disebutkan di situ bahwa kita khususnya di Indonesia biasa mengenal huruf hijaiyah yang terucap pertama kali adalah A, yaitu alif. Lalu apakah itu betul alif? Perlu diperhatikan. Disebutkan dalam kitab At-Tibi tersebut, yaitu karangan Imam Tibi, yaitu Qaul Mufid, beliau mengatakan bahwa awwaluha hamzatun, awwaluha al-hamzatu, lakin summiyat bi alifin majazan. Huruf yang pertama kali terucap yang ada dalam huruf hijaiyah itu sesungguhnya adalah hamzah, bukan alif. Ya, disebutkan awwaluha al-hamzatu. Yang pertama itu adalah hamzah, bukan alif. Lakin, perhatikan di sini, lakin summiyat bi alifin majazan. Ini harus kita garis bawahi. Biasa disebut dengan alif karena itu sebagai majaz. Apa itu majaz? Majaz itu adalah kiasan saja. Jadi sesungguhnya itu adalah hamzah, pemirsa. Semoga dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begini, saya akan membuat kaidah agar kita mudah dan bisa membedakan mana itu alif dan mana itu hamzah. Sebuah kaidah yang simple insyaallah, hamzah itu dia bisa kondisi hidup dan bisa mati. Dia bisa berharokat. Ini hamzah. Bisa fathah, bisa kasrah, bisa dhammah. Dan dia juga bisa sakin, bisa mati.
Adapun kebalikannya alif. Alif itu bahasa kita nggak ada masa depan. Ya, nggak ada kehidupan. Dia selamanya akan terus dalam kondisi sakin atau mati. Dan dikatakan alif pun bila sebelumnya terdapat huruf yang dia itu maftuh, yang berharokat fathah, atau bisa kita sebut dengan huruf mad. Ya, mad itu kan adalah alif sebelumnya fathah. Inilah yang membedakan antara hamzah dengan alif. Kemudian pertanyaannya, di mana alif? Ini dia yang menjadi misteri bagi kita bersama. Nah, alif ini disebutkan, bisa dibuka bersama di kitab Al-Mufid, itu akan dijelaskan dengan gamblang, di mana disebutkan oleh Al-Imam Ahmad At-Tibi rahimahullah bahwa alif itu bahasa kita nyempil di lam alif. Mengapa demikian? Lam alif itu hakikatnya lam alif. Lamnya berharokat fathah, setelahnya ada alif dan itu dibaca panjang. Itu menandakan bahwa alif tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada huruf sebelumnya yang berharokat fathah. Inilah yang menandakan bahwa alif itu berada di lam alif. Adapun yang pertama itu adalah hamzah. Makanya kalau kita perhatikan alhamdu, ihdina, walaupun secara tertulis adalah seperti alif, tapi itu dibaca hamzah wasol. Ya, makanya nggak ada istilah alif wasol karena alif itu nggak berharokat. Alhamdu, a, itu terucap a ya. Mungkin kita pikir itu alif, padahal itu adalah hamzah. Nah, ini harus kita pahami semua bersama. Pemirsa yang semoga dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah faham mengenai huruf-huruf hijaiyah yang berjumlah 29, maka huruf ini akan bahasa kita akan lengkap bila huruf ini dimasuki oleh sebuah harokat, ya, harokat. Yaitu apa harokat? Bisa kita kenal dengan istilah fathah, kasrah, dhammah dan juga sukun, yaitu mati. Nah, ketika huruf ini kita sudah mengenal huruf, maka fase selanjutnya adalah kita masukkan harokat tersebut kepada huruf hijaiyah. Yang ini nanti akan kita ulas dengan istilah makhariju al-huruf. Nah, harokat. Kembali kita kepada harokat, pemirsa. Kita sering mendengar ada istilah harokat fathah, kasrah, dhammah. Kita sudah faham mengenai akan hal ini. Yang kita ulas di sini bersama adalah bagaimana kita cara membaca harokat tersebut. Karena kita fahami bersama bahwa harokat ini sangat penting dalam pengucapan. Jangan sampai kita ikhtilas atau jangan sampai kita mengurangi kadar harokat itu sendiri. Seperti contohnya dikatakan oleh Al-Imam At-Tibi rahimahullah, beliau mengatakan wa kullu madmumin falayyatimma illa bi dhammi syafataini dhamma. Tidaklah disebut dengan harakat dhammah illa, melainkan bi dhammi syafataini dhamma, dengan kita dhammu syafatain. Apa itu dhammu syafatain? Dengan kita memonyongkan kedua bibir. Ya, memunculkan agar harokat atau vokal u, ya, karena untuk dhamma ini bahasa kita vokal u, ya, vokal u akan terdengar agar terdengar jelas. Adapun kadar monyong seperti apa itu tidak menjadi problem bagi kita. Yang terpenting adalah bagaimana huruf tersebut terdengar jelas dengan vokal u. Seperti contohnya iyyaka na'budu, jangan sampai dibaca iyyaka na'budu. Budu, karena apa? Kurangnya vokal u, kurangnya kesempurnaan dalam harokat tersebut. Ini harus diperhatikan. Yang pertama adalah dhammah. Jangan sampai kita kurang dalam pengucapan vokal u-nya. Jadi dimonyongkan lagi, dan ini bukan menjadi penyebab kurang tidaknya, ya. Yang penting adalah bagaimana u-nya ini jelas, dan para ulama mengatakan dengan cara memonyongkan itu akan terdengar jelas. Kemudian beliau melanjutkan kembali wadhun khifadin bin khifadin lil fami. Yang kedua adalah kasrah. Nah, untuk kasrah ini bagaimana cara pengucapannya? Cara pengucapannya adalah inkhifadul lisan. Kalau bahasa kita ini rahang, ya, rahang ini ke bawah. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya adalah misalkan ihdinas siratal mustaqim. Jangan sampai kita baca
ihdina dengan tidak jelasnya vokal i pada kasrah. Kalau dhamma jelasnya vokal u. Kalau kasrah vokal i. Jadi dijelaskan ihdina. Jangan sampai seperti imah lah kalau bahasa kita ya, seperti nggak terdengar i, melainkan seperti e. Nah ini harus diperhatikan bersama ya. Jadi dibaca i, dijelaskan lagi, diturunkan rahangnya. Kemudian berikutnya adalah yatim wal maftuhu bil fathi fhami. Yang ketiga adalah fathah. Ya, fathah. Apa itu fathah? Fathah itu dengan kita mengucapkan vokal A untuk huruf yang tipis. Karena huruf ini nanti akan terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang tipis dan ada yang tebal. Yang tipis ketika huruf tersebut terdapat fathah harokatnya, maka diucapkan A. Adapun huruf yang dia berharokat fathah pada huruf yang tebal, maka vokalnya O. Ya. Nah, jadi dalam pengucapan itu harus jelas A. Intinya adalah A. Jangan sampai ya seperti orang yang muntah. Ya. Seperti tidak. Yang betul A. A'udzu. A. Atau bahkan juga jangan miring ke E juga. A'udzu billah. Ini biasanya yang mereka terlalu semangat. Ya. Sehingga membacanya seperti e'u. Yang betul A. Adapun kadar mangapnya atau membukanya mulut ini, itu yang terpenting adalah vokal A itu jelas. Karena saya sempat mendengar ada beberapa yang membuat kaidah bahwa cara pengucapan vokal A-nya ini seperti memasukkan 4 jari dalam mulut kita. Ini kalau 4 jari misalkan jarinya gemuk, itu bagaimana ketika masuk mulut? Mungkin nggak cukup ya. Nah ini artinya adalah yang terpenting adalah vokal A-nya itu jelas. Ini harus kita fahami bersama. Adapun ketika huruf hijaiyahnya berharokat fathah pada huruf yang tebal, dibaca O. Seperti contohnya so, do, to, vo. Artinya adalah dibuka mulutnya. Nah, yang sering terjadi pada fathah ini adalah kita fokus pada huruf yang tebal. Karena ini sering terjadi. Yaitu apa? Selama saya belajar, ya, ketika mengambil ijazah Al-Quran ataupun yang lainnya, ketika kita diajarkan mengucapkan huruf yang mufakham, huruf yang tebal, maka dikala kondisi maftuh fathah, kita tidak boleh la tadummu syafatain, jangan dimonyongkan bibirnya. Karena biasanya orang yang membaca huruf yang vokal O, ya huruf tebal, itu monyong so, do, to. Nah, bukan dibaca seperti itu. Akan tetapi kembalikan kepada makhraj dan fokus pada sifat dengan irtifa'ul lisan, dengan mengangkat pangkal lidah. Itu yang harus dilakukan, bukan memonyongkan bibir. Ini harus kita perhatikan bersama. Jadi ketika membaca huruf so, maka so, bukan so. Akan berbeda. Akan berbeda ketika membaca so dengan so. Akan berbeda. Ketika mengucapkan misalkan huruf to dengan to, itu akan berbeda. Karena ketika memonyong itu suara akan terdengar di ujung bibir. Berbeda halnya ketika makhraj sifatnya betul, itu akan jelas, akan berbeda. To dan to itu akan berbeda sekali. Inilah dua hal yang harus kita ketahui sebelum kita nanti akan membahas lebih dalam lagi mengenai makhariju al-huruf. Alhamdulillah. Radio Kita TV, televisi keluarga Islami. Terima kasih pemirsa dan pendengar Radio Kita TV dan pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada. Anda masih setia bersama kami di Radio Kita TV di frekuensi 94,3 MHz ya, masih bersama dengan guru dan sahabat saya ya, Ustadz Fauzi Abu Fasya Hafizahullah Ta'ala di rangkaian program Keluarga Mengaji. Masya Allah, tadi sesi pertama sudah kita dengarkan bersama ya, tentang bagaimana pentingnya kita mempelajari atau mengetahui poin-poin yang harus kita ketahui sebelum mempelajari makhorijul huruf ya, dan banyak hal yang tentu bisa
kita dapatkan sebagai pencerahan atau tambahan wawasan keislaman kita, khususnya dalam upaya kita untuk memperbaiki bacaan Quran kita ya pemirsa dan pendengar radio kita TV. Dan insya Allah sesi kedua kita mengajak Anda pemirsa dan pendengar radio kita TV ya untuk berinteraktif. Bagi Anda yang ingin memperdengarkan bacaan Qurannya, silahkan bisa membaca surat Al-Fatihah ya, dari ayat pertama sampai dengan ayat yang terakhir, dan silahkan bisa dikirimkan pesan suaranya melalui voice note ya di nomor 0852 10 943 943. Nah, penasaran bukan ya bagaimana kita ingin mendengarkan bagaimana Ustadz Fauzi membaca Al-Quran ya, karena Ustadz Fauzi ini ngomongnya aja fasih ya. Bagaimana kalau membaca Al-Quran pasti lebih sejuk lagi. Kita langsung saja ya mendengarkan dan bagaimana menyimak kita bacaan Al-Quran surat Al-Fatihah kepada Ustadz Fauzi. Tafadhol untuk bisa memulai di sesi yang kedua ini. Ya, alhamdulillah kita lanjutkan kembali pada sesi ini ya, di mana kita pada sesi pertama sudah membahas mengenai hal yang harus kita perhatikan. Untuk sesi saat ini kita akan mempraktekkan. Dan kita di sini adalah sama-sama belajar. Ya, jangan ada malu. Ya. Kalau kita malu sampai terus malu kita, sampai kapan kita akan betul? Ya, maka lawan ya malu itu dengan kita bersungguh-sungguh. Memang ada masanya kita itu belum mahir, tapi insyaallah taala dengan doa, ikhtiar kita, usaha kita, insyaallah Allah akan mudahkan kita bagaimana cara kita membaca Al-Quran dengan sebaik-baik bacaan. Makanya terdapat sebuah perkataan ya, bahwasanya la yustata'ul ilmu birahatil jism. Orang itu tidak akan mendapati sebuah ilmu ya dengan birahatil jism, dengan bersantai-santai, bermalas-malas. Artinya kita butuh kesungguhan agar bacaan kita dengan sebaik-baik bacaan. Insyaallah taala kita akan mempraktekkan di sini pada suratul Fatihah, yaitu surat Al-Fatihah, karena ini merupakan rukun dari salat ya, yang senantiasa kita baca dalam salat kita. Maka akan jauh lebih baik jika kita memprioritaskan di dalam membaca, mentahsinkan surah Al-Fatihah ini. Perlu diperhatikan, insyaallah saya akan membaca dan kita akan menjelaskan sedikit demi sedikit yang sering terjadi ketika membaca ayat di dalam suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan fokus pada ta'awudz ya, yaitu apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebelumnya kita telah membahas mengenai harakat. Kita fokus di a'udzu. Fokus pada a. Nah, ingat a di situ bukan alif ya. Kita lihat kembali pada sesi sebelumnya. Kita telah membahas jika ada ya dalam pendengaran kita sebuah ayat yang terucap a, i, u, itu pasti hamzah dan bukan alif. Maka ketika dibaca a'u itu adalah hamzah ya, bukan alif. Nah, perhatikan ketika hamzah tersebut berharokat fathah, maka bagaimana cara pengucapannya jelas dalam masalah harokat. Jadi ada istilah namanya itmamu al-harakat, kesempurnaan dalam pengucapan harakat. A dijelaskan dengan jelas, dibaca dengan jelas a, bukan e dan bukan o. Ya,
Kalau itu biasanya dia ini biasa terjadi pada mereka yang mengaji akan tapi tidak membuka mulutnya. Jadi sedikit membuka saja agar jelas vokal a. Ya, a'u, a. Jangan sampai a'udzu. Ya, itu seperti orang yang masuk angin ya. Atau seperti orang yang mau muntah. Nah, ini betul. Akhirnya adalah jelaskan vokalnya. Vokal harakat fathah a, ya. Jadi jelaskan a'udzu, ya. A'udzu. Ini yang sering terjadi adalah tadi apa? Hamzah. Jangan sampai dibaca seperti orang yang muntah atau masuk angin. Kemudian kesalahan yang sering terjadi adalah membalikkan dua huruf ini, hamzah dan ain. A'u, atau bahkan menjadikan dua huruf ini seperti ain semua. A'u. Ini berbeda. Yang betul adalah a'u, di mana hamzah dan ain ini memiliki makhraj berbeda. Nanti kita akan jelaskan insyaallah taala. Ya, setiap huruf memiliki tempatnya masing-masing. Ya, artinya adalah bedakan pengucapan a dan pengucapan u. Nah, ini harus diperhatikan oleh semuanya. Kemudian yang sering terjadi pada ta'awudz ini adalah ketika membaca huruf shin. Ya, kita lihat nanti kita akan bahas, cuman ini bocoran sedikit ya. Huruf shin ini dia keluarnya atau dalam pengucapan makhrajnya, tempat keluarnya itu min wasatil lisan, yaitu keluar dari tengah lidah. Nah, tengah lidah yang dinaikkan ke langit-langit atas, al-hanakul a'la, langit-langit atas. Jadi diucapkan minasyaiton. Shin yang makhrajnya di tengah lidah, kemudian berharokat fathah, dibuka bibirnya, bukan dimonyongkan bibir. Ini yang menjadi problem. Ya, yaitu memonyongkan huruf shin dikala fathah. Akan berbeda pengucapan shin dikala monyong dengan tidak. Ya, saya akan praktekkan yang ketika monyong minasyaitoni dengan minasyaitoni akan berbeda. Insya Allah pemirsa akan bisa membedakan. Ya, akan bisa membedakan walaupun pemirsa hanya dengan mendengar saja. Pasti bisa membedakan. Ya, inilah hebatnya tajwid, tahsin adalah kita bisa membedakan huruf satu dengan huruf yang lainnya. Karena kita ketahui definisi makhraj adalah dengan membedakan satu huruf dengan huruf yang lainnya. Jadi begitu dalam pengucapan huruf shin adalah jangan dimonyongkan. Walaupun memang mungkin saja di luar sana ada yang membolehkan. Akan tetapi kita kembali kepada kaidah yang ada adalah tidak diucapkan dengan monyong. Kecuali jika shinnya berharokat dhammah. Itu baru monyong. Karena shin ini nggak ada kaitannya dengan bibir. Kaitannya dengan tengah lidah, kaitannya dengan lidah. Sehingga lidahlah yang harus bergerak dengan vokal A pada fathah dibuka bibirnya. Ini harus kita perhatikan. Jadi dijelaskan minash. Ya. Ketika tengah lidah itu naik, disitulah shin akan jelas dengan sifatnya, yaitu sifat at-tafasyi. Apa itu tafasyi? Adalah intisyarus saut inda nutki bil harfi shin, yaitu suara yang menyebar, udara yang menyebar dalam mulut. Jadi ketika lidah itu, jadi kan shin itu cara pengucapannya seperti huruf ya. Nah, ketika kita mengucapkan huruf ya, rasakan tengah lidah seakan-akan seperti menaik. Begitulah dalam pengucapan huruf shin juga. Olehnya, ketika tengah lidah itu naik, sehingga ketika shin terucap, ya huruf itu terucap karena ada suara. Nah, ketika lidah itu naik, suara yang akan keluar ini nggak bisa keluar keluar lurus dikarenakan tengah lidah yang tertutup. Disitulah yang akhirnya nanti ada sifat tafasyi, menyebarnya udara. Nah, ketika sya baru keluar. Nah, ketika itu karena posisi tengah lidah masih di atas, sehingga udara masih di balik lidah. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi bedakan antara pengucapan minas syaiton dengan minasyaiton. Akan berbeda. Ini harus diperhatikan oleh pemirsa semua. Kemudian hal yang harus diperhatikan oleh kita juga adalah ketika mengucapkan huruf to. Ya, huruf to. Karena kita ketahui
shin dan ta ini termasuk huruf yang biasa ya kita baca. Biasanya ada orang-orang yang baca dengan monyong. Bedakan ketika membaca ta. Ta itu nggak ada kaitannya dengan memonyongkan bibir. Karena huruf ta ini kata Imam Jazari, dia keluar dari tarful lisan. Yaitu apa? Ujung lidah. Ya, ujung lidah, bukan ujung bibir. Makanya jangan sampai dibaca syaitoni, karena akan berbeda dengan makhraj yang aslinya, yaitu syaitoni. Akan berbeda syaitoni dengan syaitoni. Toni. Karena kalau toni itu terkesan sangat berbeda dan berlebihan. Ya, ini harus kita perhatikan. Jadi shin dan ta sering terjadi dengan memonyongkan kedua bibir. Padahal keduanya tidak ada kaitannya dengan memonyongkan bibir. Begitupun huruf ra. Karena ra juga dikala fathah dia menjadi sifat yang tebal. Asalnya tipis, ya. Akan tapi pada kondisi fathah dibaca tebal, jadi dibaca minasyaitonir rajim. Ar-rajim. Bedakan dengan ar-rajim dengan ar-rajim. Akan sangat berbeda. Inilah pentingnya kita talaqi, ya, membaca di hadapan guru, ya, agar kita faham mana yang harus kita perbaiki. Ini harus kita perhatikan ketika mempelajari tajwid. Jangan malu, ya, jangan malu dalam belajar. Teruslah kita belajar dan perbaiki bacaan kita. Jadi ini harus diperhatikan. Saya akan ulangi ta'awudnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seperti ini, ya. Jadi seperti itu dalam membacanya dan bukan dengan memonyongkan. Ini yang salah, ya. Saya akan memperhatikan yang salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini akan terdengar berbeda dengan yang pertama. Nah, inilah yang harus kita perhatikan semua pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun saya ketinggalan satu, yaitu lam. Pada lafzul jalalah, yaitu pada kalimat billah. Ya, jangan sampai dibaca tapi seakan-akan memutus suara. Contohnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Billahi, bukan billahi. Lam itu memiliki sifat. Jadi setiap manusia punya sifat. Begitupun huruf memiliki sifat namanya tawassut. Tawassut ini mengalir yang tidak terlalu lama, sehingga alirkan huruf lam bukan memutus suara. Karena dengan mengalirkan suara itu adalah dengan tidak memutusnya, yaitu tidak memutus suara. A'udzu billahi. Makanya pemirsa bisa melatih lam itu dengan cara al. Nah, ini mengalirkan, bukan bukan al karena dia memiliki sifat tawassut. Jadi seperti itu, jangan memutus, jangan billahi, tidak. Yang betul billahi. Ya. Saya akan ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inilah kita dalam pembahasan ta'awudz. Jadi hati-hati ketika membaca hamzah dengan ain, kemudian lam pada billah, kemudian shin dan ta dan ra, jangan sampai dibaca dengan memonyongkan kedua bibir, karena nggak ada kaitannya ketika kita kembali kepada kaidah ulama terdahulu ketika mereka menjelaskan pengucapan 3 huruf ini. Inilah yang harus kita perhatikan bersama, ya. Masih ada waktu tentunya ya buat teman-teman pemirsa dan pendengar radio Kita TV yang ingin bergabung atau ingin memperdengarkan bacaan Qur'annya. Silakan Anda bisa membaca surat Al-Fatihah ya. Dibacakan melalui telepon juga boleh ya. Silakan bisa hubungi kami di nomor 0231488281 atau bisa juga melalui voice note ya, atau pesan suara yang dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor 0852 10943 943. Anda bisa membaca surat Al-Fatihah dan insya Allah nanti akan dikoreksi ya oleh Ustadz Fauzi di kesempatan sesi yang kedua ini. Baik Ustadz, masih berkaitan dengan bagaimana tadi membaca ta'awudz Ustadz ya. Iya. Kita kadang
ketika bertemu dengan huruf ro ya, terutama yang ro yang bertasdid Ustaz ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu kan nir. Nah, itu bagaimana cara pengucapannya, karena terkadang ada yang sampai nir gitu Ustaz. Jadi getarannya itu banyak banget gitu. Cara yang benar itu seperti apa nih Ustaz? Ya. Jadi memang ini memang problem yang harus kita perhatikan juga ya dalam pengucapan huruf ro. Memang ketika kita membahas huruf ro, saya jadi ingat dahulu bahkan kita tahu kisah bersama, kisah dari Syekh Abdullah Al-Basfar hafizahullah. Beliau mempelajari huruf ro itu kurang lebih 4 sampai 5 tahun. Ya, artinya adalah butuh memang usaha di situ. Jadi ro ini dia huruf yang keluar dari ujung lidah sedikit masuk ke dalam. Ujung lidah, ya ada ujung lidah itu nun. Masuk sedikit ada huruf ro. Ya, ada masuk sedikit huruf ro. Kalau bahasa kita itu nun, ro, kemudian belakang ada shin. Nah, ro ini di belakang shin. Jadi ketika mengucapkan getaran ro ini harus hati-hati. Ya. Makanya Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah mengatakan wa akhfi takriran idza tushaddadu. Ketika kita menjumpai huruf yang yang dia itu ro bertasydid, maka hati-hati takrir pada getarannya. Ini yang menjadi permasalahan ya. Nah, jadi jangan sampai berlebihan, jangan sampai dibaca seperti ini ya. Ar-rajim, ar-rajim, ini kan getarannya banyak sekali. Lalu bagaimana kita mengetahui betul tidaknya dalam getaran? Cukup kalau bahasa kita memang seperti 2 getaran. Jadi ketika lidah itu naik ke atas, itu mendapatkan 2 getaran. Ar, ar, ar. Ah, itu sudah cukup segitu. Ar. Jadi jangan terlalu lama menempelkan ke langit-langitnya, ujung lidahnya. Karena kalau terlalu lama dikhawatirkan ar. Nah, terlalu banyak. Betul. Jadi cukup dinaikkan sedikit, tempelkan lalu ke bawah langsung. Agar getarannya tidak terlalu banyak. Jadi ro ini ada 2 kesalahan. Yang pertama adalah terlalu banyak dalam getaran. Ya, ar-rajim ini terlalu banyak. Atau bahkan ada lagi disebut dengan hasramatur ra'at. Hasramah. Hasramah itu membaca huruf ro tasydid tapi seakan-akan nggak ada getaran. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Nggak ada getaran sama sekali. Ah, inilah artinya adalah itu karena kurang menempel ke atas lagi. Mungkin dia terlalu menjaga kehati-hatian, akan tapi justru kehati-hatian tersebut malah menjadi kesalahan. Nah, ini harus diperhatikan oleh kita. Yang satu berlebihan, yang satu malah nggak ada sama sekali getarannya, betul. Nah, itu kan kalau misalnya ini saja, kalau misalnya dalam kondisi fathah ya atau dhamma itu mungkin kita bisa mudah ya. Betul. Artinya mengangkat lidah itu getarannya sedikit aja gitu. Ya. Tapi kalau misalnya dalam keadaan kasroh itu gimana Ustaz? Nah, kalau kasroh juga, jadi ro bertasydid di kala fathah dhamma itu ulama sepakat dibaca tebal. Tapi kalau ro bertasydid berharokat kasroh itu tetap hukum asalnya tipis. Jadi fokus pada getaran. Contohnya di surah An-Nas ya, syarril 2 getaran juga, jangan berlebihan juga. Jadi jangan sampai min syarril, bukan syarril. Kalau itu kan ro-nya tebal, harusnya dibaca tipis walaupun dia tasydid. Tetap pada hukum asalnya ro kasrah itu tipis. Ini harus perhatikan. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Ya, nampaknya waktu juga ya yang membatasi perjumpaan kita, dan insya Allah kita kayaknya pertemuan-pertemuan selanjutnya bakal menarik Ustaz ya, karena tadi bagaimana cara pengucapan huruf ro tebal tipis ya, kita akan tentu diajak ya untuk bisa bagaimana menggali lebih dalam pengucapan huruf-huruf tersebut. Dan juga tadi ada juga banyak huruf-huruf yang tentu yang mestinya kita tempatkan dengan sebaik mungkin. Yang sebelumnya mungkin kita membacanya kayak tadi sya gitu ya. Kita mungkin selama ini mengenalnya dengan harus memonyongkan gitu ya, tapi ternyata tidak seperti itu ya. Dan juga huruf-huruf yang lainnya yang tentu patut untuk kita ikuti ya setiap pembahasannya, insyaallah pada 2 pekan selanjutnya, insyaallah di pekan yang ketiga. Karena insyaallah di pekan pertama dan pekan ketiga akan diisi oleh Ustadz Fauzi hafizahullah ta'ala, dan pekan kedua dan juga pekan keempat insyaallah akan diisi oleh Ustadz Abdullah Banawi hafizahullah ta'ala.
Ustaz, jazakumullahu khairan nih sudah hadir di studio ya. Wah, alhamdulillah wa fikum. Masyaallah, barakallahu fikum Ustaz. Allah yubarik fik. Mudah-mudahan ke depan bisa menggali lebih dalam lagi nih. Insyaallah, Apa yang disampaikan oleh insyaallah, Ustaz, ya, insyaallah. sangat bermanfaat sekali. Pemirsa dan pendengar Radio Kita TV, demikian dulu ya untuk rangkaian program Keluarga Mengaji. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Hafid dan juga Ustaz Fauzi mohon undur diri dari hadapan Anda. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Kita TV.